Kalau Tuhan ada di hidupmu, undian akan jatuh ke tempat permai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh amin, amin. God bless you. Selamat malam everyone. Shalom, silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar firman kitab Esther part 2. Karena part 1-nya berapa minggu lalu sudah saya khotbahkan di GMS Surabaya Timur. Anda bisa dengarkan sendiri di YouTube atau di media GMS ya. Dan 5 kali kebaktian ini kalau Anda ketinggalan, ini penuh dengan hikmat dan pewahyuan, bahkan yang saya tidak rencanakan. Dan keluar dari perenungan saya, Roh Kudus bebas berbicara, jangan Anda lewatkan salah satunya. Tolong dicicil pelan-pelan. Esther part 2 ini setiap ibadah dengan judul-judul yang Anda lihat di atas, atau yang Anda yang live streaming, yang online bisa lihat di bawahnya. Anda lihat sekarang di ibadah 5 memahami favor Tuhan. Sebelum kita baca pasal 9 bagian kedua dan pasal 10 yang pendek sekali di kitab Esther, saya ingin memberikan bukan rangkuman tapi memberikan latar belakangnya. Jaga-jaga jikalau ada di antara kita yang belum membaca kitab yang luar biasa ini. Kitab Esther ini bagi beberapa orang kurang familiar. Jangan hindari perjanjian lama. Perjanjian lama itu penuh dengan story yang isinya itu Tuhan sangat nyata. Termasuk kitab Esther ya. Dan kitab Esther ini cukup Anda memperhatikan 4 tokoh. Tokoh number 1 namanya Raja Ahasiweros. Dia adalah Raja Medo Persia yang tempatnya hari ini secara geografi di Iran, Irak sana. Ya, kalau Anda tahu seperti Niniwe dan sebagainya itu di daerah situ. Dan ini raja yang sangat besar kuasanya, dia adik kuasa zaman itu. Total pemerintahannya 127 provinsi yang terbentang dari India sampai Ethiopia. Mencakup beberapa benua. Raja Ahasiweros ini bukan anak Tuhan, bukan umat Israel. Tapi dia punya istri namanya Hadasa. Hadasa itu nama dusunnya. Nama kecilnya. Tapi dia lebih dikenal dengan Ratu Esther. Ternyata dia adalah bangsa Yahudi. Orang-orang tidak tahu kalau dia ternyata Jewish. Karena orang-orang Yahudi itu juga kelihatan seperti orang barat. Padahal mereka timur tengah, agak tengah timur juga kebudayaan. Tapi tampangnya bisa ke barat-baratan. Esther ini elok parasnya, cantik. Tetapi lebih dari itu yang hari ini saya ajarkan. Esther itu punya karakter iman. Nah itu yang indah di mata Tuhan. Dan Baginda pun terpukau. Dulu dia bukan ratu ke-1, ratu pertama namanya Wasti. Wasti diganti karena dia membangkang. Esther ini penurut orangnya. Orangnya itu sweet lah, manis gitu. Orangnya itu menyenangkan. Nah kita orang Kristen menyenangkan atau enggak? Atau kita tuh menyebalkan? Peduli amat kalau hati kita cinta Tuhan. Orang enggak tahu kalau kita menyebalkan. Kita tuh harus menyenangkan. Ya minta sama Tuhan good personality, good karakter. Mau melankolik kayak, mau introvert, extrovert, tidak masalah. Itu kan cuman biota, itu kan cuman ekspresi jiwa. Tapi esensinya itu harus sweetheart. Kita itu harus manis. Saya tidak mendambakan gereja yang besar kok, sungguhan. Sebagai gembalamu, saya hanya mendambakan gereja yang manis di mata Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Bukan hanya pujian kita, terutama persembahan hidup kita. Kembali ke Esther, dan tokoh ketiga ini tidak kalah. Karena justru seharusnya dia inilah lakon cerita. Namanya Mordekai. Mordekai ini adalah sepupunya Esther. Esther itu anak pamannya. Tapi Esther yatim piatu dari kecil dan Mordekai jauh lebih tua. Misalnya terpaut 25 tahun. Padahal mereka itu sepupuan. Tapi karena jauh lebih tua, Esther masih baby, dia adopsi. Karena Mordekai sudah berkeluarga. Makanya itu sekalipun dia adalah koko sepupunya, di rumah dipanggil papa. Karena ayah asuhnya. Mordekai ini luar biasa. Ini salah satu hamba Tuhan yang begitu rupa di perjanjian lama. Orang jarang membahas. Orang lebih kenal Elia, Abraham. Ya, orang lebih kenal Musa. Tetapi Mordekai ini luar biasa. Dia ini takut akan Tuhan dan bijaksana.
Beruntung si raja itu punya Mordekai. Sama seperti raja sebelumnya dari negara adikuasa di Babilonia, Nebukadnezar itu punya Daniel. Seperti Firaun zaman dulu jauh lebih purbakala itu punya Yusuf. Di setiap pemerintahan sekuler pun ada anak-anak Tuhan. Kita harus berdoa di Indonesia supaya dalam pemerintahan negara-negara kita, penasihat-penasihat raja, orang-orang yang ada di posisi tinggi, yang membuat law atau hukum, yang membuat undang-undang, orang-orang yang decision maker of the country, kita berdoa supaya ada penasihat-penasihat yang takut akan Tuhan. Doakan ya. Doakan. Supaya tidak justru dikerumuni dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak murni. Tetapi orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang baik. Nah, di balik seorang Ester, ratu yang bijaksana, ratu negeri Persia, kejayaan dan keberhasilannya, Mordekai itulah motornya, Mordekai itulah papa rohaninya, bukan hanya ayah asuhnya. Mordekai ini mentornya. Siapa yang mementori Anda kan pengaruh. Tidak usah Anda dimentori oleh orang tertentu, orang terkenal, tidak usah. Tapi asal orang benar, tidak usah orang terkenal. Kalau Anda dimentori, baik itu orang tua sendiri, atau apalagi kalau di dalam gereja ya, itu sudah jelas gereja itu rumah pemuritan. Anda beruntung loh kalau Anda di atas Anda itu ada orang yang takut akan Tuhan. Karena di balik setiap orang yang berhasil, selalu ada seorang mentor yang takut akan Allah. Terakhir, tokoh terakhir yang keempat adalah Haman. Hati-hati dengan Haman. Haman itu Hitler zaman itu. Haman ini hendak memunahkan orang Yahudi. Haman ini orang jahat. Jahat banget orang itu. Dia itu Perdana Menteri. Orang ini bukan menteri biasa. Dari semua orang tahu ini pejabat tertinggi, pejabat di atas segala pejabat di zaman itu. Ini orang dekat sekali dengan Persia number one, Persia nomor 1. Ya, Persia 1, ini orang boleh dikatakan seluruh Medo Persia. Dia orang nomor 2, the number 2 person. Tapi jahatnya, dia itu keturunan Agag. Agag itu seorang raja yang dibiarkan Saul hidup. Raja Amalek itu loh, semua ditumpas kecuali raja dan kecuali wagyu, kecuali bek-beknya, kecuali sapinya. Itu Samuel sampai marah itu loh. Kalau Anda tahu ceritanya di kitab Samuel, itu sampai Saul gara-gara itu Tuhan menolak dia. Agag. Dan Agag ini dibiarkan hidup, padahal sudah ditumpas keluarganya, sudah punah. Tapi gara-gara 1 minggu dia masih keliaran, dan dimanja oleh Saul. Saul lebih sungkan sama manusia daripada sungkan sama Tuhan. Maka Agag itu mungkin saat itu bercabul, melakukan perbuatan tak benar. Raja-raja zaman itu kan semuanya kayak begitu, kecuali raja-raja yang takut akan Tuhan. Nah, waktu itu kayaknya, meskipun tidak jelas ditulis, tapi dari mana keturunan Agag? Itu dia punya anak dengan Samwan, dengan seseorang. 500 tahun kemudian ada Haman. Ya, supaya Anda tahu 4 tokoh ini. 4 tokoh ini. Masing-masing ibadah saya akan kasih reviewnya. Nah, Haman ini pakai signet atau cincin meterai raja. Tanpa sepengetahuan raja, raja cuma asal percaya. Dia memerintahkan 127 provinsi sampai beberapa benua itu, masing-masing provinsi pada tanggal tertentu di bulan Adar. Ini bukan bulan Desember, atau bulan Januari, Februari. Ini bulan kalender, bukan kalender barat. Tapi ini bulan ke-12 mereka di tanggal 13 harus memunahkan semua orang Yahudi. Ini ngeri, ini seperti zaman World War II atau Perang Dunia Kedua. Zaman itu ada Hitler kan, ada concentration camp, ada Holocaust namanya. Holocaust itu loh, memunahkan orang-orang Israel, keturunan ras Yahudi, keturunan Abraham. Mereka sudah mau lakukan ini, udah ribuan tahun yang lalu. Tapi dibuat Tuhan gak berhasil tuh, tahu gak? Makanya cerita Esther ini luar biasa, tak ada satu pun kata Tuhan, tetapi kalau Anda baca itu Tuhan semua di setiap halaman. Nah sekarang di ibadah ini saya ingin Anda mengerti dan memahami favor Tuhan, itu judul khotbah saya. Memahami favor. Favor itu bagus. Favor itu artinya perkenanan Allah. Kalau Allah berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Kalau musuhnya gak mau damai, Tuhan akan berurusan dengan musuh itu. Orang itu pasti akan clumsy, pasti ceroboh sendiri, akan jatuh dalam perangkap yang dia buat.
Memahami favor Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada seorang, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah musuh kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semua senjata ditempa melawanmu. Yesaya 54 tak akan berhasil. Bukan hanya tidak berhasil, tapi akan menjadi peluru keberhasilanmu. Siapapun yang berdiri melawanmu tidak akan tahan. Tidak ada seorang pun bisa berdiri melawan Anda, kata Tuhan pada Yosua. Semua orang yang melawanmu akan rebah di hadapanmu. Perkenanan Tuhan tidak main-main. Pengertian Tuhan itu tidak diberikan pada orang yang dikit-dikit minta pembelaan, dikit-dikit mendoakan kesengsaraan orang, mendoakan kemalangan musuhnya. Bukan. Perkenanan Tuhan itu diberikan pada orang-orang yang merupakan sahabatnya. Orang-orang yang cinta damai. Orang-orang yang membawa damai dan jadi damai. Orang-orang yang lemah lembut. Orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang jaga kekudusan. Orang-orang yang tidak melanggar hubungan perjanjian atau covenant relationship. Tuhan pernah berkata kepada generasi Maleaki itu loh. Buku terakhir di perjanjian lama. Bagaimana aku bisa memberkatimu? Kamu tidak setia pada istri masa mudamu. You break your covenant relationship. I will not bless you. I will not bless you. But because if I bless you, kalau aku memberkatimu, kata Tuhan, you don't need luck. Kamu tidak akan butuh keberuntungan. Buat apa Anda masih membutuhkan a good luck if you have a good God? Kalau Anda punya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Sedikit kasih Anda background story. Memahami favor Tuhan. Sekarang kita harus mengerti, hati orang yang dikenan oleh Allah itu kira-kira sifatnya seperti apa? Kita baca dulu ayatnya, nanti setelah itu saya jelaskan pelan-pelan. Penetapan hari raya Purim, Ester 9 ayat 20 sampai akhir buku ini ya. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat dan baik yang jauh. Berhenti di sana sebentar, saya jelaskan. Ini langsung ke episode terakhir. Esther sudah menang dan Mordekai papanya. Mereka sekarang justru sekarang, yang tadinya mereka dibully, sekarang nasibnya terbalik. Musuh orang Israel ketakutan. Bangsa Israel sekarang di atas awan. Yang dipimpin oleh Esther dan Mordekai. Dan Mordekai menuliskan peristiwa itu setelah menang telak. Setelah mereka celebrate, setelah mereka itu merayakan kemenangannya. Tidak berhenti di sana. Maka Mordekai masih menuliskan satu lagi surat. Nah inilah kegagalan 9 dari 10 orang kusta. Biasanya orang berhenti sampai terima berkat. Atau sampai terima mujizat. Biasanya waktu mereka butuh itu doanya sungguh-sungguh. Tapi setelah diberikan, biasanya iman jadi asal-asalan. Nah disinilah perbedaan umat pilihan. Kita harus belajar dari orang-orang Israel zaman itu. Waktu mereka sudah menang telak, Mordekai masih sibuk dengan penanya, mengirimkan surat satu lagi. Dan itu sampai menghabiskan hampir satu pasal. Surat apakah itu? Kita baca ayat 21. Untuk mewajibkan mereka ini siapa? Umat Israel. Karena Mordekai sekarang menggantikan posisi Haman sebagai Perdana Menteri. Karena Haman sudah dieksekusi. Kita kan sampai episode terakhir langsung sudah si lakon menang. Tetapi biasanya kalau drakor misalnya. Saya gak pernah nonton, cuma 1-2 sih waktu zaman pandemi sama istri. Menurut saya sih endingnya tidak sekuat permulaannya. Nggak tahu ya, kalau saya ya. Endingnya lo kok gitu. Yang kayak lo cuman begitu akhirnya crash landing on you. Ya. Biasanya orang itu lemah di akhirnya. Tapi Mordekai tetap kuat sampai akhirnya. 9 orang kusta itu setelah disembuhkan, bye-bye Yesus. Orang itu gitu, kalau butuh itu ingat selalu. Tapi kalau sudah dapat, gampang lupa. Gak boleh gitu sifat kita. Kalau kita mau memahami favor Tuhan itu biasanya akan berkelanjutan. Tuhan itu ingin jadikan kita langganan. Langganan apa? Langganan kebajikan dan kemurahan. Mazmur 23, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kamu. Mazmur 23 itu loh.
Akan mengikuti itu artinya terus mengikuti. Dalam bahasa Inggrisnya bukan follows you from time, bukan hanya follows you sometime, bukan hanya following you sometimes, mengikutimu kadang-kadang, tetapi keep following you. Goodness and mercy will keep following you. Kebajikan kemurahan akan terus menerus, tiada henti-hentinya mengalir seperti sungai yang mengikutimu. Masalahnya orang itu biasanya dapat satu favor dari Tuhan, Tuhan uji. Kadang-kadang ujian iman itu bukan kesengsaraan. Ujian iman juga adalah berkat dan mujizat. Kadang-kadang kalau Tuhan memberikan kepada kita jawaban doa, menunjukkan suatu perkenanan Allah, lalu kita memperoleh sebuah keberuntungan berupa kebajikan dan kemurahan, itu membuat kita langsung lupa Tuhan atau membuat kita semakin bersyukur kepadanya. 9 orang kusta langsung lali. Langsung lali. Langsung melupakan sumbernya. Tapi 1 orang kusta yang bukan orang Yahudi malahan, 9 itu anak Abraham. Karena Yesus tanya, mana tadi semua itu 9 yang orang Yahudi. Malah justru orang asing ini datang ke Yesus dan berterima kasih. Out of the 10, only one come Shali. Hanya 1 yang berterima kasih dan kembali. Tidak heran, orang yang datang kembali itu jadi salah satu rasul yang kembali dan berkata, terima kasih, enyahlah daripada aku orang berdosa. Setelah nangkap ikan itu loh, banyak ikan 153 segala. Ada 1 namanya Kefas, Simon Petrus namanya. Dan berkata pada Tuhan, Tuhan aku tidak layak. Dia sujud menyembah dia sebagai Tuhan. Dia berkata, I worship you. Jadi rasul. Jadi seorang kenamaan dipakai oleh Allah. Favor itu cara bekerjanya. Dia tidak berhenti di satu. Setiap kali Tuhan memberi kita berkat mujizat atau apa, suatu kebajikan kemurahan, itu ujian. Kita kembali gak ke Tuhan dan berkata, thank you, I will appreciate and cherish this. Aku akan sungguh-sungguh menghargai, aku akan sungguh-sungguh menghormati berkat-Mu ini. Terima kasih. Dan Tuhan lihat, kalau kita dikasih satu perangkat, lalu kita sungguh-sungguh memperlakukan dengan baik itu berkat. Allah berkata, kayaknya 1 talenta di tangannya, 2 talenta atau 5 ini sungguh-sungguh dia kelola. Aku akan meningkatkan kepercayaanku dalam diri orang ini. Jangan lupa loh, every blessing you have received and tasted. Semua kebaikan yang Tuhan yang pernah Anda rasakan, itu semua bukan hanya sekedar berkat. Tahukah itu adalah ujian? Itu adalah ujian. Dia nulis 1 lagi, coba lihat, untuk mewajibkan mereka. Ayat 21, supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena ada 2 hari ini, catat baik-baik, ada tanggal 14 dan tanggal ke-15 mereka harus adakan celebration atau Thanksgiving dinner. Karena, ini alasannya ayat 22, pada hari-hari itulah tanggal 14 dan 15 bulan Adar, yaitu bulan 12 kalender Timur Tengah, kalender Iran. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah jadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Bukankah ini semua kebajikan dan kemurahan? Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. I love this about the Jewish culture. Saya suka ini. Dalam hal ini kita mengerti bagaimana Tuhan telah mendidik umat perbudakan di Mesir menjadi umat pilihan. Bangsa ini punya banyak kelemahan. Dosanya juga banyak. Itu jangan dicontoh. Tapi ada DNA mereka yang karena mereka menyembah Allah. Itu ada di dalam kebiasaan mereka yang harus kita teladani. Salah satunya, mereka ini bukan orang-orang yang gampang lupa kebaikan Allah. Tanggal 14 dan tanggal 15 itu adalah hari besar. Saya dulu pernah sekali, zaman-zaman dulu, awal-awal saya pergi ke Israel waktu itu untuk
berdoa untuk pergi ke situ, untuk melihat tempat-tempat bersejarah, sekaligus adakan ibadah. Waktu itu belum besar sih jemaat yang saya bawa, masih sedikit orang. Saya pernah dikira-kira bulan, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, Purim ini saya belum pelajari lagi, di bulan apa ya, harusnya bulan-bulan perayaan mereka. Kalau nggak salah saat itu dikira-kira bulan Maretan. Kok bisa anak-anak muda itu pakai kostum-kostum kayak Halloween, tapi yang mereka rayakan bukan setan. Memang anak-anak muda sekarang itu merayakannya sudah kekurangan, mulai kehilangan maknanya. Mereka pakai aneh-aneh lah ya, bukan yang serem-serem, pokoknya pakai kostum-kostum di jalanan gitu. Ternyata ngapain? Mereka 2 hari ini ngerayain Purim. Purim itu kejadian Esther ini loh, ketika perkabungan mereka duka citanya berubah jadi sukacita. Ya kan? Ketika ancaman pembunuhan berubah menjadi keamanan. Dan ketika mereka itu dihimpit justru dibalik menjadi kemuliaan. Dan dijadikan hari Purim tanggal 14 dan 15. Karena tanggal 13 dan 14, jangan bingung ya. Anggaplah Desember, ini bukan Desember tapi bulan 12. Desember, nah gini aja supaya lebih mudah dalam konteks kita. Kenapa mereka rayakan 14 dan 15 Desember ada pesta, kostum segala sekarang itu tradisinya. Tapi bukan Halloween. Mereka adakan perayaan di jalan-jalan, mereka seperti orang lagi New Year gitu loh, tahun baru gitu loh. Wah heboh sekali, trompet segala. Kenapa 14 dan 15 ada kutip Desember itu mereka rayakan? Karena dalam sejarah, tanggal 13 Desember tersebut adalah jatuh tempo surat Haman pakai cincin raja untuk musnahkan kaum Yahudi dalam sehari. Di 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Tapi tanggal 13 itu karena Tuhan pakai Esther masuk ke hadirat Baginda. Dan lewat tuntunan dan mentoringnya Mordekai, Esther memutarbalikkan hati raja. Raja tahu ternyata si Haman punya maksud busuk. Dan Haman tidak ngerti ternyata salah satu orang Yahudi itu adalah ratu sendiri. Kaget setengah mati dia. Dan sang ratu tidak diam, dia bersyafaat di hadapan raja demi umatnya. Masa raja izinkan ratunya dan semua kaumku itu dibinasa? Singkat cerita, tanggal 13 yang harusnya hari kiamat orang Yahudi, punah sama sekali, berubah. Karena raja memberikan signet ring atau memberikan cincin itu, dipindah dari Haman yang sudah mati, yang sudah disate, yang sudah digantung di suatu tiang gantungan meter-meteran tingginya. Cincin itu ditaruh di Mordekai orang Yahudi. Dan raja tidak bisa meng-cancel undang-undang. Apapun yang sudah dicap pakai cincin raja, itu berlaku. Raja sendiri tidak bisa membatalkan kecuali menuliskan satu perintah baru untuk meng-counter itu. Maka dituliskanlah surat oleh Mordekai dan Esther. Pada tanggal 13 itu, bukan orang Yahudi yang punahkan, tapi dikasih tugas. Sebelum itu, kumpulkan mereka yang mau punahkan kamu. Kita eksekusi mereka. Kebalik sekarang. Paham ya? Surat kedua meng-counter surat pertama. Dan nullified, membuatnya cancel dengan sendirinya. Karena sekarang orang Yahudi dipersenjatai. Pada tanggal tersebut, tangkap semua musuhnya. Total semua di seluruh kerajaan itu 75.000 orang dihukum mati oleh orang-orang Yahudi. 75.000. Di Benteng Susan, Puri Susan, Benteng Susan itu apa sih? Itu kota, ibu kota. Itu seperti di Jakartanya atau Jabodetabeknya. Mereka bunuh di hari pertama, tanggal 13, mereka bunuh 500 musuh, mastermind semua. Ibu kota itu ke tempat orang yang merencanakan. Lalu hari itu nggak selesai tugas mereka, mereka petisi lagi. Esther ngomong sama raja, kasih aku extra one day. Makanya Purim itu 2 hari. Tanggal 14-nya, dia mohon dikasih ekstra. Saya jadi ingat seperti Yosua, matahari dihentikan supaya dia punya ekstra 24 jam untuk melawan musuhnya.
Dia minta 1 hari lagi, makanya tanggal 14. Orang-orang di luar, di dusun-dusun sana sudah selesai. Yang di Jakarta masih giat bekerja. Meskipun jumlahnya nggak sebanyak itu, tetapi justru yang kakap-kakap itu semuanya di capital city. Hari itu tanggal berikutnya, tanggal 14-nya, mereka tangkap ekstra 300 orang, itu justru yang kelas kakap. Total yang dibunuh di ibu kota oleh orang Yahudi, orang-orang yang hendak membunuh mereka sekarang terbalik nasibnya, itu total ada 800 orang. Kepala semua. Totalnya 75.000. Paham ya? Jadi orang-orang Yahudi bekerja keras di provinsi-provinsi lain, tanggal 13 kelar. Tapi di ibu kota butuh 2 hari, tambah 14. Sekarang paham kenapa mereka merayakan tanggal 14 dan 15? Yang kelar tanggal 13, 14-nya pesta. Yeay, hore. Di ibu kota 14 masih bekerja, 15 baru liburan. Yeay, hore. Makanya secara nasional, 14-15 mereka rayakan Purim. Purim artinya apa? Purim artinya undian. Coba baca dulu, nanti saya mau jelaskan. Ini semua ada maknanya. Gak apa-apa ya, malam-malam gini saya ajak Anda mikir. Ya, udah waktunya kita peras otak sedikit. Siapa bilang iman itu gak pakai otak kita? Saya ajak kita untuk, saya percaya kalau Anda bisa mengikuti pengajaran ini, nanti Anda jadi brilian di tempat kerja Anda. Karena tiba-tiba muter sendiri ini karena hikmat Allah. Ada banyak hal yang dibersihkan Tuhan di sini. Kita lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat mana tadi yang saya belum baca? Oke, ayat 23. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka di tanggal tertentu tentunya. Akan tetapi karena Allah intervensi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya sebuah surat lain tentunya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oke, kenapa namanya Pur atau Purim? Karena waktu itu Haman ini tetap orang superstisi, karena dia orang Amalek. Makanya tidak baik kalau Anda punya latar belakang penyembah berhala, apalagi keturunan turun-temurun, waktu Anda bertobat sungguh-sungguh harus detox loh ya. Harus sungguh-sungguh transformasi, berubah benar. Nggak boleh Kristus, iman pada Tuhan dicampur dengan superstisi segala, nggak boleh. Karena superstisi itu akhirnya merugikan. Kalau Anda pakai superstisi segala nanti justru bikin apapun jadi jelek, rumah apa segalanya nanti juga jadi nggak bagus. Ya. Jangan pakai superstisi segala. Kan Agag ini sebenarnya kan orang Amalek. Yes, dia punya kepercayaan-kepercayaan yang non-alkitabiah. Dia bukanlah umat Taurat Allah. Jadi pada waktu dia sudah kesetanan, ceritanya lucu sih. Konyol bukan lucu. Lucu sih nggak lucu, nggak ada yang tertawa. Konyol artinya gitu aja. So silly gitu loh alasannya untuk membunuh semua orang. Hanya karena Mordekai tidak mau sujud, nggak mau menyembah dia. Karena orang Yahudi dilarang menyembah siapapun kecuali kepada Tuhan. Ngamuk dia. Ngamuk itu karena orang ini picik hatinya. Enak aja cuma satu orang mati. Namanya orang kesetanan gitu. Kalau mau matiin orang itu kan mau sekampung. Makanya itu orang kalau hatinya tidak dipenuhi Tuhan. Kalau dia kena sesuatu ya biasanya salahkan itu generalize atau ini kelemahan saya ngomong ini. Generalisasi. Hah? Gimana? Generalisasi. Kalau kita punya kebiasaan generalisasi. Misalnya ada seorang wanita pernah dikecewakan cinta oleh seorang pria, lalu dia sekarang percaya semua pria sama aja, lalu dia jadi lesbian. Di situ masuk setan. Kalau kita pernah dikecewakan oleh orang Kristen, lalu kita menganggap semua orang Kristen sama, aku gak mau ke gereja. Setan mendapat keuntungan, karena memang setan yang memberikan Anda ide itu. Generalisasi itu tumbuh subur di hati yang tidak ada Tuhan, tapi yang diizinkan setan di sana karena kepahitan. Saudara tahu nggak? Itulah hati Haman. Dia lihat satu orang nggak mau tunduk, yang lainnya itu sujud. Persis ceritanya kayak Daniel gitu loh. Daniel itu kan masuk ke gua singa gara-gara nggak mau sujud pada berhalanya Nebukadnezar atau Raja Babilonia, Raja Irak itu di situ.
Sadrak, Mesak, Abednego dilempar masuk ke api gara-gara apa? Karena alasan yang sama. Dan Mordekai juga nggak mau tunduk, itu ngamuk. Haman ngamuk, gak hanya Mordekai. Generalisasi tadi terhadap orang-orang Yahudi. Enak aja cuma dia yang mati, gua matiin lu sekampung lu. Semua sanak saudara lu. Lihat ya, kalau hati Anda generalisasi, berarti nggak ada Tuhan. Kalau ada orang kepahitan misalnya sama hamba Tuhan bahkan, apakah Anda sudah mengenal semua hamba Tuhan di dunia ini? Kalau ada orang kepahitan dengan orang Kristen, disayangkan memang. Itu menurut saya Kristen gadungan yang melakukan itu terhadap Anda. Tapi kalau Anda sendiri jadi orang Kristen yang kepahitan, apa bedanya kamu dengan orang itu? Sama, dosanya aja beda. Setannya sama. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengenal semua orang Kristen di dunia? Untuk berkata semua orang Kristen sama saja. Haman tuh kayak gitu. Semua bunuh. Dia kesetanan. Cuman dia gak bisa langsung melakukan itu. Dia harus ada intrik dulu untuk memenangkan kepercayaan raja. Lalu dia ngomong yang enggak. Modusnya sama. Sama seperti di zamannya Babilonia. Ini loh Daniel loh berdoa gini. Raja sudah kasih perintah. Sampai raja dilema. Raja itu gak benci Mordekai. Raja itu justru berterima kasih. Mordekai ini pernah menyelamatkan raja dari usaha pembunuhan terhadap raja. Pernah menyelamatkan dari usaha percobaan untuk kudeta. Raja tidak ada apa-apa personal dengan Mordekai. Tapi akhirnya kebawa arus karena raja itu mungkin terlalu sibuk perang 127 provinsi yang terjadi di Benteng Susan dan dipercayain Perdana Menteri. Tahu nggak akhirnya? Dia mengucapkan, karena dia tahu mendapatkan kepercayaan raja, dia kirim semua surat itu dengan kuda cepat. Berapa ribu kilometer itu untuk satu ke satu lain dari Ethiopia ke India itu. Dia harus ke kiri, ke kanan, pergi ke arah Asia, ke arah Afrika. Itu kudanya itu, karena zaman itu belum ada email. Belum ada Zoom. Jadi waktu dia lakukan itu, dia perlu waktu. Nggak seperti hari ini, send langsung dapat. Asal wifi kuat. Zaman itu perlu waktu. Kayak begini, zaman saya pacaran aja dulu sama istri saya. Karena saya tinggalnya di Kanada, dia di Indonesia. Surat datang itu sudah pakai perangko yang paling bagus. 2 minggu kemudian, jadi saya merana. Untung ada telepon, itu pun mahal, tidak seperti WA. Perlu waktu, selain itu ada superstisi. Dia undi pur atau melempar undian. Karena dia punya superstisi. Nah bodoh-bodohnya harusnya berapa bulan udah kelar. Waktu dia lemparkan undian itu karena dia percaya pada sesuatu yang bukan Tuhan. Justru itulah jeratnya. Waktu dilempar undi, keluar bulan Adar atau bulan 12. Ngasih waktu cukup lama untuk memutarbalikkan serangan. Coba kalau dia buang undi, Tuhan beserta Haman, ceritanya berbeda. Itu bisa langsung minggu depan. Minggu depan. Kalau Tuhan nyertai kita, akan cepat. Tapi karena Tuhan tidak menyertai kita, makanya ada ayat. Jangan iri sama berkat. Berkat orang lain itu tidak usah dicemburuin. Karena kita punya undian. Undian jatuh di tempat permai untuk aku. The grass is not greener on my neighbor's lawn. Karena bagi orang-orang yang hatinya kepenuhan Tuhan, halaman tetangga tidak lebih hijau rumputnya. Rumputku selalu lebih hijau daripada tetanggaku. Kalau Tuhan ada di hidupmu, undian akan jatuh ke tempat permai di dalam hidupmu. Kaget aku, bukan disengaja, bukan karena perencanaan manusia, rancanganmu lebih tinggi. Kok bisa ya hari itu aku ada di tempat itu, ketemu sama orang itu, di waktu dan saat yang begitu tepat. Gak tahu gimana kok ada kebetulan yang begitu rupa sampai hal ini terjadi dan itu semua Tuhan. Nah itu loh undian jatuh di tempat permai. Tapi kalau Tuhan tidak beserta seseorang, dia udah rencanakan matang-matang, dia pasti akan misstep, dia pasti akan salah langkah. Paling tidak dia akan ditemukan di waktu yang salah, di tempat yang salah, ketemu orang yang salah untuk tujuan yang salah. Tapi kalau Tuhan beserta kita, hidup kita tidak selalu mulus, masalah banyak, nggak selalu hoki kata dunia atau laki. Kita mengalami banyak sekali setback, bukan hanya mengalami
mengalami kemajuan. Kadang-kadang kita juga terpukul, kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan. Ada malapetaka, 7 kali orang benar itu jatuh, tapi 7 kali dia bangkit. Kita juga mengalami up and down kehidupan. Namun, orang yang ikut Tuhan selalu punya satu kesaksian. Divine timing menyertainya. Waktu ilahi. Kita akan selalu mendapat kesaksian ini. Kita ditemukan di tempat yang tepat. Di waktu yang atau di saat yang tepat. Ketemu orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. You be very surprised. Ada banyak kebetulan di dalam rencana Allah. Dan itu kebetulan semua dalam mujizat dan berkat Tuhan tanpa tanda tangan. Ini orang lemparkan undian. Keluarnya bulan Adar. Ya bodoh-bodoh sendiri. Kalau dia keluar bulan lebih early, gak perlu selama itu sih naik kuda. Bisa harusnya lebih dekat, tapi karena dia superstisi, Tuhan itu mempermainkan. Tuhan itu mempermainkan setan. Bukan mempermainkan dalam arti Tuhan mempusing-pusingkan, musingkan setan yang disembah oleh Haman. Bisa aja dari undian yang dia kocok demi nama berhalanya, sama Tuhan diputer 7 keliling supaya keluarnya bulan yang terjauh untuk memberikan waktu kepada umat pilihan. Makanya itu, Anda akan terkejut. Kalau kita tidak mempercayai firman, kita setengah-setengah, superstisi segala, Anda jangan kaget. Tempat Anda kira dengan hal-hal itu bisa melepaskan apes atau bad luck dari rumahmu, justru mengundang roh jahat. Hal-hal yang kau kira ini akan membawa rezeki, justru Tuhan akan tunjukkan semua keberuntungan, segala sesuatu kau anggap menguntungkan. Bahwa siapa yang berkuasa. Tapi angka 13 kayak orang kan tak 13 kali itu keuntungan di sisi rob. Jadi kita hitung diputar itu 7 kali sehari. Hari ke-7, jangan kaget, itu justru angka peruntungan orang Israel. Don't percaya yang gitu-gitu, campur baur bahasa saya. Jangan percaya yang gitu-gitu, karena justru apa yang kau kira good luck itu justru mendatangkan hukuman Allah. Tapi kalau Anda merasa Anda dihukum, Anda kok di orang-orang itu seperti kapok-kapokan Anda. Coba kita lihat wait and see. Anda akan jadi kasus kemenangan pertama di dalam dunia itu. Orang-orang bergaru-garu kepala. Mana rumusnya? Orang ini harusnya kalau dilihat dari segala angle, segala sudut. Dia pasti akan bad luck. Dia pasti akan apes. Dia pasti akan gagal. Kok bisa berhasil? 13 robohlah musuhnya. Bukan dia yang apes. Bukan dia yang malang. Untuk menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dapat perkenanan alias perkecualian. Supaya orang datang dan menyembah Tuhan, bukan menyembah yang bukan-bukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pahami perkenanan Allah. Perkenanan Allah itu you stick to Tuhan. You stick to God. And what He says. Dan apa yang Dia ajarkan. You stick to the Bible. Anda bergantung pada satu. Bukan ini tapi juga itu. Berapa banyak orang Kristen yang setengah-setengah percaya Tuhan si Tuhan. Tapi tidak benar-benar berakar dalam firman. Percaya Tuhan tapi kecampur. Masih takut itu, takut ini. Masih percaya gini, percaya gitu. Nanti kalau aku buat sesuatu misalnya tempat kerjaku. Kalau tidak begini, gini nanti rezeki lari. Come on lah. Kristen bukan. Setiap orang memang berhak untuk menentukan sendiri. Lu mau percaya apa ya kita tidak bisa. Orang mau percaya apa kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita harus bisa tegas kalau kita mengaku diri kita Kristiani. Kita harus tegas pada pendirian firman. Hari itu buang undi atau pur. Bisa jatuhnya di tempat yang begitu. Aduh. Haman. Kamu tidak disertai Tuhan. Tapi kalau Tuhan favor seseorang. Tuhan jadikan seolah-olah orang itu adalah anak emasnya. Apapun yang salah dilempar kepadamu, setiap senjata ditempa melawan Anda. Semuanya panah. Bukan kena ke dada, masuk ke tabungmu semua. Oke, sudah? Mau panah lagi enggak? Mau. Masuk ke sini, masuk ke tabung. Setelah itu jadi panahmu. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai seseorang, ada seorang raja namanya Ahab. Ahab itu loh musuhnya Elia.
Dia sudah pura-pura ganti, kok mau-maunya Raja Israel saat itu tuker kostum gitu loh. Waktu dia pergi perang, ada musuh yang Kopassusnya, yang tentara khususnya, khusus untuk memanah raja. Tidak boleh mana siapapun sekalipun di depan itu sudah menjadi sasaran empuk, tinggal diginikan mati atau tinggal dipanah di depan, dia tidak boleh. Dia khusus di training, hanya untuk gigit raja, hanya untuk tembus dadanya dengan panah. Waktu dia hampir kena, wih kaget, bukan, itu Raja Yehuda, bukan Raja Israel. Mereka gak jadi, tiba-tiba ada satu orang bukan Kopassus. Waktu lagi panah, ada satu panah nyasar, satu panah, jelek. Baju sirahnya Raja Ahab, dimasuk di daerah ketiaknya gini mungkin. Kok bisa jelek, kena ke sana. Dan itu bukan panah orang yang khusus cari raja. Tapi panah liar. Yang namanya perang was. Ada satu yang jatuh jelek. Mati Ahab. Mati kehabisan darah. Tuhan gak sertai Goliat. Lu mau cover semua dengan asuransi. Semua dari atas ke bawah. Lu bang satu buat dia mati. Padahal semua sudah di cover. Tapi kalau Tuhan menyertai seseorang, semua panah itu diarahkan ke dadanya. Justru tertancap di baju sirahnya. Thank you, cabut satu, cabut dua, thank you. Jadi peluru keberhasilanmu. Tiap senjata ditempa melawanmu tidak berhasil, tapi justru membuatmu semakin berhasil. Itu bukan karena orang itu pintar, karena orang itu kebal. Bedanya di favornya Tuhan. Jangan heran, kenapa bisnis orang itu bisa begini? Tidak semua keberhasilan itu dari Tuhan. Tidak semua keberhasilan, tidak penuh semua yang namanya rezeki materi itu dari Tuhan. Jangan kita kira kalau orang itu punya itu pasti dikenan Allah, tidak tentu. Tetapi ada pula cerita-cerita di dalam dunia usaha di mana Allah sertai. Orang lain mau niru nggak bisa. Kita mau sikut, mau lawan pun orang kalau dikenan Allah, good luck. Kita nggak perlu luck. Yang perlu luck adalah orang yang menginjak kaki orang yang dikenan Allah. Kita boleh ngomong, good luck ya. Sebab kamu akan menghadapi Tuhan. Oh ya, haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, gak apa-apa. Kalau orang ngomong sama kita good luck, say thank you. Jangan dilawan. Gak usah kita itu berdebat ria. Oh, Pastor Philip berkata, nanti saya dibenci. Oh ya, terima kasih. Tapi maksud mereka, tapi Anda tahu di hatimu, aku gak butuh luck. Allah beserta aku. Even the odds will be for me. Hal-hal ganjil pun akan memihak padaku. Tapi kalau orang itu melawan Tuhan dan melawan yang dikenan oleh Tuhan. Kalau Anda benar di hadapan Allah, Anda berkenan pada Allah. Siapa yang mencoba menjatuhkanmu, Anda boleh berhak berkata good luck. Bukan menantang loh ya. Mungkin Anda akan sengsara dulu karena orang itu. Haman ini membuat pusing kepala seluruh orang Yahudi, membuat nangis, membuat Esther gak makan, gak minum 3 hari. Mungkin ada peperangannya, tetap ada dimensi itu, peperangan rohani. Tetapi pada akhirnya sebenarnya orang yang menentang orang yang dikenan Allah, asal kita benar di hati Tuhan. Hati kita benar di hadapan Tuhan. Saya cuma punya satu prinsip dalam hidup. As long as my heart is right before God, I don't care. I don't fear. Saya tidak takut. Karena orang yang mencoba menginjak kita, menjatuhkan kita, kita berhak berkata, I pray for you. Aku mengampunimu, aku memberkatimu sekalipun kamu mengutuki aku. Selebih dari itu, saya cuma punya satu komentar, my brother. Bukan my brother, my friend. Karena dia bukan saudara. Kalau saudara seiman tidak akan begitu. Good luck. Good luck. Swing. Bukan tong, tapi jelek. Good luck. Tuhan yang akan mengarahkan panah non Kopassus itu. Seret, padahal di cover semuanya dengan kereta. Masuk di sela sempit, jelek masuk di situ dan kehabisan darah. Good luck. If God is against you, who will deliver you from him? Who shall deliver you? Kalau Allah melawanmu, siapa? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah melawan kita, siapa menolong kita? Uang? Koneksimu? Kepandaianmu? Good luck. Memahami favor Tuhan. Saya jelaskan dulu apa yang bukan favor. Lawan kata favor adalah Allah akan menentang. Salah satu cara Allah yang paling mudah untuk membuat Allah menentang kita adalah Allah menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Semoga ini Anda mengerti poin-poin ini ya.
Kita lihat sampai di mana tadi ayatnya. Nggak usah kita habiskan sih. Tapi ayat mana tadi? 26 sekarang ya, terima kasih. Ada yang memperhatikan sungguh-sungguh. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya. Dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka. Bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun. Sampai hari ini saya bersaksi juga, saya sendiri pernah lihat 14-15 bulan apa itu, Maret kalau nggak salah atau April. Waktu saya ke Israel waktu itu. Saya melihat di situ ada perayaan anak-anak muda di jalanan pakai kostum segalanya. Meskipun mereka mungkin nggak ngerti penuh. Tapi turun-temurun tradisi Yahudi mengharuskan mereka harus ajarkan anaknya. Ini apa? Mereka sampai hari ini masih kamsia sama Tuhan ribuan tahun kemudian. Hari di mana Tuhan memutarbalikkan nasib bangsa Israel. Yaitu tanggal 14 dan 15 mereka kelar kerja. Semua musuhnya punah. Mereka tidak pernah lupa ribuan tahun kemudian. Saya beritahu kepada Anda satu kebenaran. Apapun jasa Tuhan di hidupmu jangan kau lupakan. Dan favor itu niscaya bukan berkurang namun bertambah. Karena Allah itu memberkati orang yang tahu berterima kasih. Dan juga saya tambahkan, karena apapun yang vertikal selalu ada aplikasi horizontal. Bahwa apapun yang kau lakukan terhadap Allahmu pasti ada efeknya kepada tetanggamu. Apapun jasa orang lain di hidup Anda, siapapun orang itu, jangan pernah kau lupakan sampai generasi ke generasi. Belajar dari orang Yahudi, turun-temurun ceritakan ke anak-anakmu supaya jangan sampai nanti anak kita akan menganiaya anak orang yang pernah berjasa kepada kita. Orang Yahudi itu dalam hal ini bertindak sebagai orang pilihan karena mereka ajarkan ke bawah, bukankah Purim ini adalah tradisi yang diturunkan bahkan melampaui zamannya Mordekai. Waktu itu diberitahu bahwa tiap-tiap tahun mereka tidak boleh melewatkan 2 hari itu mereka merayakan. Kedua hari yang istimewa. Dan ayat 28, dan bahwa hari-hari itu akan diperingatkan dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, every generation, di dalam tiap-tiap kaum, di dalam tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan lenyap, dan dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Mungkin saya tidak bahas lebih dari ini dulu, mungkin nanti kita lihat pasal 10 kalau masih ada waktu, tapi listen to me, inilah perbedaannya. Orang Yahudi, generasi ini, dan sampai hari ini tetap di-preserve atau tetap dipelihara tradisi itu. Sekali ada orang yang berbuat baik sama mereka, apalagi berjasa, mereka akan ingat itu sampai turun-temurun. Tidak heran, itulah sifat bangsa pilihan. Kalau kita adalah umat pilihan Allah, orang Kristen, kita juga harus punya sifat yang sama. Jasa orang jangan pernah kau lupakan. Jasa terkecil pun. Tapi sebaliknya kalau kita yang berjasa, jangan jual jasa. Segera lupakan jasamu. Sehingga kalau tangan kanan Anda berbuat satu, tangan kiri jangan tahu. Ada loh orang yang gini, loh kemana-mana banggakan. Itu dulu ya, aku yang temukan. Ya ampun, lu nemuin sekali aja, forever kau ingatkan. Ada loh orang kayak gitu. Itu Tuhan gak suka. Deuteronomy atau di kitab Ulangan dikatakan, Tuhan melarang bangsa Israel untuk membanggakan jasanya. Kalau itu jasa kita, lupakan. Dan kalau orang membalas budi kita, jangan mudah Anda terima. Anda cepat-cepat speak down ya. Speak down itu artinya bicara itu merendahkan dirimu sendiri, merendahkan jasamu. Anda cuma bisa tepis dengan berkata, cuma gitu aja loh kok. Enggak, cuma gitu aja loh. Enggak cuma gitu, waktu itu Anda tolong, kamu tolong saya. Aduh gitu aja loh om. Enggak usah lah, enggak apa-apa. Itu juga seharusnya sepatutnya kita anak-anak Tuhan. Gitulah, speak down. Kalau itu jasamu, speak down. Aduh gitu aja kok, gitu aja. Ya itu sepatutnya, enggak sama om saja, sama siapapun juga kan itu sudah menjadi tanggung jawab moral kita. Wah ini orang ya, ini orang luar biasa nih, tolong saya nih. Udahlah Anda tersipu, merah-merah mukanya. Jangan, iya betul aku luar biasa. Tercabutlah favor Tuhan. Mau jaga favor Tuhan? Gitu, jaga stamina kebajikan. Tapi
Kalau kita yang berjasa, jangan ingatkan, lupakan. Tapi kalau orang lain yang berjasa, jangan pernah kau lunas membayarnya. Sampai kapanpun gembar-gemborkan, sampai orang mukanya merah, jangan hanya pujian, tapi apa sesuatu yang bisa Anda lakukan. Nggak usah ambil kembalian. Kalau orang itu berjasa, punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjaga itu, karena akhirnya setiap sumber jasa di hidupmu adalah Tuhan. Tuhan akan melihat bagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Tuhan itu, bukan pendeta, tapi orang-orang yang Tuhan utus yang pernah menolongmu, yang pernah berbuat baik padamu, that rescued you before and saved your day, yang pernah menyelamatkan Anda. Jangan pernah lupa. Orang-orang itu terus kita akan berterima kasih. Saya nggak pernah lupa sampai hari ini orang-orang di low point saya. Di posisi waktu saya sedang berada di titik rendah-rendah dalam hidup saya. Orang-orang yang pernah berjasa di hidup saya. I would never forget. Nggak pernah lupa. Sampai hari ini loh, saya tetap membuat mereka, saya tetap akan mencari cara untuk gimana caranya berbuat baik kepada orang-orang ini. Ini suatu, dan bukan hanya itu. Ketika cara mereka merayakan Purim itu indah. Mereka tiap tahun ya, coba lihat lagi ya. Kita balik ke ayat 22. Oke. Ayat 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Itu sudah kita tahu. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari, lihat ya, hari perjamuan. Oke lah, masuk akal. Namanya pasti perjamuan itu ada makan-makan. Ini kayak Thanksgiving gitu loh kalau di Amerika. Di Indonesia nggak ada kebiasaan itu. Dan sukacita, hari untuk happy. Ya sepatutnya lah, mereka diselamatkan dari kematian besar. Dan hari untuk, loh kok gak berhenti di situ ya? Kalau kita berterima kasih kepada orang yang berjasa saja, yaitu lumrah. Itu seharusnya. Tapi gak berhenti di situ sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan kasih mereka tantangan yang beda. Bukan hanya hari perjamuan dan sukacita. Tapi hari untuk antar mengantar makanan. Sebagaimana kamu telah diperlakukan dengan baik. Sekarang waktunya mengamalkan ini. Perlakukan satu dengan yang lain dengan baik. Hari mereka antar mengantar makanan. Jadi bukan hanya kostum-kostum itu anak-anak mudanya. Saya bisa bayangkan setiap rumah tangga itu kirim-kiriman sama tetangganya. Kita gak usah niru seperti ini. Jangan tiba-tiba adain Purim sendiri, nanti kita dikira aneh. Gereja ini gak mencoba ciptakan sesuatu yang baru, pakai yang sudah ada. Infus itu kalau sudah dibuka, sudah ditancapin, gak usah buka tancap baru gitu loh. Pakai yang sudah ada. Baik itu Christmas, Anda ingat orang-orang tertentu. Baik itu pada waktu Anda lagi Paskah, atau pada waktu apa, Anda ingat mereka. Atau pas, kalau orang-orang Tionghoa Chinese New Year, jangan pernah lupa. Ada orang-orang tertentu, meskipun mereka sudah lebih tua, dan mereka dulu yang menikah dulu, Anda mesti harus ingat mereka. Ya. Angpau Tionghoa itu ke yang muda. Angpau Kristen itu kepada orang siapapun. Saya tidak berbicara tentang money atau uang. Saya bicara tentang kita jangan lupa kebajikan dan kemurahan yang pernah kita terima. Antar mengantar makanan dan untuk, bukan tidak cukup di sana, bersedekah kepada orang-orang miskin. Makanya bangsa ini diberkati. Saya tidak ngomong tentang keselamatan, kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka percaya Yesus hanyalah tukang kayu. Setiap orang Yahudi keturunan Abraham peduli amat. Satu-satu mati tetap binasa masuk neraka jikalau mereka tidak menerima Yesus adalah jalan. Tapi secara bangsa umat pilihan secara korporat, saya ngerti kenapa. They have been blessed. Mereka bukan a people that forget kebaikan yang mereka pernah terima. Tidak heran Allah mempercayai. Kalau Anda lihat di sini luar biasa. Dan khususnya Mordekai ya, kita melihat dan mereka sampai kita lihat pasal 10 lalu selesai kebesaran Mordekai, maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga lewat. Itu kalau saya khotbah lagi bisa 1 jam sendiri. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukanlah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia. Ya, oke, Anda harus tahu bahwa semua yang diajarkan, semua yang ditulis di Esther ini semua adalah history. Saya sukanya adalah iman kekristenan bukan hanya spirituality atau kerohanian, tapi juga sejarah.
Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros menggantikan Haman, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudara-saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saya ulang, kenapa dia disukai? Sebab ia mengikhtiarkan yang baik. Have a good heart. Dan juga berbicara untuk keselamatan bagi semua orang bangsanya. Sebenarnya Anda harus tahu bahwa baik Esther maupun Mordekai, mereka diangkat Tuhan itu bukan karena usaha mereka. Ada kasih karunia. Esther pun jadi ratu itu serba kebetulan. Tapi Tuhan taruh di sana karena sebuah misi yang akan terjadi untuk menyelamatkan bangsanya dari tangan Haman. Mordekai diangkat dengan dahsyat. Luar biasa sekali. Kita tidak perlu iri pada pemilihan Allah atas orang lain. Kita tidak perlu cemburu kalau orang lain diberkati. Kalau orang lain itu hidupnya enak dulu. Kita nggak perlu merasa gimana gitu nomor 2 kalau orang lain lebih terbukti. Mereka lebih hebat, mereka lebih berkarunia, lebih dipakai Tuhan. It's okay, be happy kalau orang lain diberkati, kalau orang dipakai lebih besar. Be happy. Baik itu perusahaan dengan perusahaan, baik itu pelayanan dengan pelayanan, baik itu secara individu, be happy. Karena perkenanan Tuhan itu adalah hak prerogatifnya. Itu kedaulatan Allah. Aku mau memberi 1 orang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bukan mereka layak menerimanya. Karena memang aku percaya, aku mau gitu, lu mau apa? Gitulah kira-kira. Karena itu seorang dipanggil di jam sekian, sekian. Yang dipanggil paling telat nanti pukul 5 sebelum ceklok pulang, dikasih gaji yang sama. Yang dipanggil dari jam 9, ngamuk muring-muring. Tuhan berkata, kalian semua tadi pengangguran, saya kasih UMR sepatutnya. Saya kasihkan yang namanya upah kerjaan seharian. Aku mau kasih orang yang kerja 10 jam, kasih orang yang kerja 8 jam, mau kasih orang yang kerja 2 jam, mau kasih orang yang kerja 5 jam, upah yang sama kan urusan saya, itu adalah uangku. Jangan iri kalau orang lain itu diberkati. Karena itu akan membuat Tuhan semakin kesengsem dengan Anda. Perkenanan itu akan semakin melekat. Tetapi kalau kita suka iri dan suka cemburu, suka tidak suka dan suka bad mouthing atau suka berbicara yang buruk dan busuk tentang orang-orang yang dikenan Allah, hanya karena kita nggak bisa nyampe ke sana dan kita mencoba membuktikan sesuatu bahwa kita lebih hebat dari mereka, Tuhan akan punya tugas baru untuk membuktikan padamu kau tidak bisa. Karena orang yang mencongkakkan dirinya pasti akan direndahkan. Tapi kalau kita bisa happy, salah satu wujud rendah hati adalah thank you Tuhan, thank you orang itu hebat, thank you orang itu bersinar. Tuhan sendiri kan berkata, ini orang kok beda ya, favor itu akan melekat. Anda tiba-tiba seperti lem yang membuat semua favor Tuhan yang melayang gentayangan, yang sedang melayang gentayangan di atas Anda itu semuanya seperti ada magnet yang nempel. Nanti ada berkat-berkat tertentu yang tidak pernah Anda usahakan dan memang bukan milikmu, tapi karena Anda happy untuk berkat orang, berkat itu akhirnya terciprat. Tahukah Anda, ada karunia dan talenta yang tidak pernah Anda bisa miliki, tapi karena Anda happy untuk orang lain, Anda akan memiliki semacam itu. Gara-gara attitude dan sikap hatimu di depan Tuhan. 3 poin sini Anda bawa pulang. 1, memahami favor Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Make it a big deal. Dan kalau ini saya tambahkan tadi, vertikal, horizontal, jangan juga lupakan kebaikan orang lain. Baik, terutama orang tuamu. Terutama orang-orang, siapapun pernah nolong Anda. Kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, maka Alkitab mengatakan di kitab Amsal bahwa kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumah tanggamu. Apalagi orang yang pernah berbuat baik sama Anda, ampun, sungguhan. Ya, sungguhan. Orang-orang seperti itu, janganlah berbuat jahat pada mereka. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. 2, perkenanan Tuhan tidak harus fair menurut standar kita. Dan kita bisa nerima ini enggak? Kalau kita bisa nerima ini, kita akan menjadi orang yang di favor sama Tuhan. You see, love is free. Tuhan mencintai bahkan orang berdosa. Justru domba 1 dari 100 itu, Tuhan tinggalkan 99. Cinta itu bebas biaya. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, Tuhan mengasihimu. Semakin dosa malah nampaknya seolah-olah tidak sungguhan. Seolah-olah Tuhan lebih mengasihi orang itu untuk mencarinya dulu. Favor, my friend, tidak bisa. Favor tergantung pilihan sikap hatimu. Love is free. Favor itu adalah karena kita meresponi Tuhan dengan benar. Ada favor dan penyertaan. 2, perkenan Tuhan tidak harus fair menurut standar kita. Tapi ini bagian kita yang ketiga. Tuhan berkenan. Number 3. Ya,
Tuhan berkenan kepada orang baik dan benar. Ini aja tugas kita. Kalau favor itu untuk urusan Allah. Yang penting kita meresponi Allah. Tuhan berkenan pada orang baik dan benar. Baik dan benar, baik dan benar, baik dan benar. Jadilah orang yang baik. Kalau saya ngomong jadi orang baik ini bukan demi keselamatan. Oh, orang baik masuk surga. Enggak. Ini tidak ada hubungannya dengan salvation, tapi setelah salvation. Bukan tidak ada hubungannya, ada hubungannya tapi setelah salvation. Salah satu buah Roh Kudus yang hari ini kurang populer, karena dunia itu punya selera yang berbeda. A good person is not cool. Born to be bad. Semua orang merasa, I have to be bad. Nggak sedikit kan juga ada cewek yang suka bad boys. Ya boleh lah kalau, bukan boleh ya, nggak boleh ya. Cuman kalau Anda mau fun-fun, kalau mau gila-gilaan. Tapi kalau Anda cari suami sungguh-sungguh mau bangun rumah tangga yang dalam bahasa Ibrani-nya genah. Bad boys is not the answer. Bad boys will be your nightmare suatu hari. Itu justru akan memecah keluargamu suatu hari. Karena ada sifat yang tertular dalam dirimu. Seorang good girl jadi bad girl. Jangan pernah lupa salah satu daripada buah Roh Kudus setelah orang diselamatkan. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan. Tapi setelah orang diselamatkan salah satu buah Roh Kudus jangan lupa. It's goodness. The goodness of the heart. Hati yang baik. Orang Kristen sekarang banyak yang hatinya gak baik. Banyak orang Kristen yang gak baik hati. Sungguhan, itu gak seharusnya, gak sepatutnya. Gereja harus meluruskan rekor itu. Dengan memberitakan yang benar dulu. Goodness menjadi orang baik adalah kehendak Allah. Kita harus jadi orang baik. Salah satu target kita sebelum penginjilan menangkan jiwa adalah kita harus jadi orang baik dulu. Lalu jadi orang benar itu terutama. Tuhan berkenan pada orang baik dan benar karena ayat terakhir di dalam kitab hamster. Saya bilang kitab hamster ya. Ini udah malam kali ya. Kitab hamster katanya tadi. Kitab Esther. Terima kasih dikoreksi. Jangan lupa kenapa dia dihormati oleh orang Yahudi. Ayat terakhir. Sebab ia, ayat 3b, mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan mereka. Jadi orang baik dan benar itu tidak ada ruginya. Tidak apa-apa kalau Anda tidak dipuji, tidak dianggap keren oleh dunia. Tidak apa-apa kalau Anda dicap fanatik, dijauhi. Saya kerap kali dilakukan itu. Oh, pendeta. Tidak apa-apa kok. Saya enjoy jadi orang baik. Saya tidak merasa diri baik ya, by the way. Cuman kalau saya bisa, saya mau jadi lebih baik. Saya enjoy jadi orang benar. Oh, kadang-kadang kalau di mana gitu ya, lagi kumpul-kumpul itu, saya paling kerap kali mengalami itu karena sebagai apa? Karena sebagai pemimpin pasti jauh lebih dijadikan bahan tawaan. Weh, jangan ngomong gitu, ada Pastor Philip. Wah, ini loh, lalu mereka lebar-lebar, ini loh, iya. Di depannya pendeta ngomongnya begitu. Lu juga sama, di depan saya. Mereka itu argumentasi meskipun bercanda. Itu membuat saya jadi rasa apa? Outsider. Mereka tidak salah, mereka salah pilih conversation kalau mau dekat. Meskipun mereka tidak mencoba mendekat pada saya, enggak. Cuman mereka enggak peka, enggak apa-apa. Mereka sedang menikmati dosa mereka. Dan mungkin mereka cerita gitu-gitu itu membuat, so saya datang tidak untuk mencoba untuk gurui atau kuliahin mereka atau khotbahin, enggak kok. Emangnya murahan, kita itu selalu mau khotbahin semua orang, enggak ya. Yesus itu untuk mereka mendengar khotbahnya itu antri ya. Sebab makanan yang benar itu mahal ya. Dari Allah. Meskipun free diberikan tapi harus haus lapar. Waktu saya datang itu saya lihat, saya merasa seperti outsider. Saya sedikit kecut hati rasanya, Tuhan aku kok diginiin di mana-mana ya. Kok ini seperti mereka tuh canda-canda. Saya jadi merasa itu seperti, loh aku tuh mau deket sama mereka. Gak ngomong soal agama dulu, cuman mau kenal gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Itu pun di public place, baru ketemu basa-basi, halo-halo, langsung guyonan, candaan gitu. Saya pada waktu ngomel itu Roh Kudus ingatkan saya, Philip, tunggu. Gak apa-apa lu jadi outsider, kalau kamu jadi orang benar. Iya ya. Tiba-tiba saya rasa saya mayoritas mereka itu yang outsider. Saya rasa ini orang-orang outsider ini. Saya justru tadi saya merasa gimana, sekarang jadi rasa, kasihan mereka, saya berdoa siapa Tuhan, aku berdoa supaya mereka bertobat. Saya gak merasa rugi, saya gak merasa minoritas, saya tiba-tiba merasa saya mayoritas. Saya harap mereka ketemu mereka di sorga, bukan sok rohani, sok suci, saya sendiri gimana, saya percaya, saya sudah diselamatkan. Saya tahu buah-buah orang yang bertobat, saya tahu juga orang yang bertolak belakang.
Saya berdoa supaya suatu hari di sorga, aku ketemu mereka. Di dunia ini dapat kesempatan agar mereka itu berbalik arah. Tiba-tiba saya tidak rasa diri saya kasihan. Saya merasa mereka yang kasihan. Mereka jadi outsider. Jangan takut jadi orang baik. Jangan takut jadi orang benar. Oh ini loh orang baik-baik. Ini cewek baik-baik. Ini segala gini-gini. Wah, apa? Cari orang gereja segalanya. Terserah lu mau ngomong apa. Aku bukan outsider. Kamu yang outsider dari Tuhan. Aku harap aku bisa bawa kamu masuk. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Berkat orang-orang seperti kita. Outsider di dunia ini. Apa? Favornya Tuhan. Oh kalau itu saya rela kehilangan semua teman saya. Sekalipun dagingku dan habisku. Dan batinku habis lenyap. Saya rela ketinggalan. Ini hamsternya mau keluar lagi. Saya rela ditinggal oleh semua orang. Tapi ya jangan. Tapi kalau memang harus, mendingan daripada ditinggal Tuhan. Don't pity yourself. Amin. Oh haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri sebelum hamster keluar lagi. God bless you and I love you. Jagai umatmu seperti biji matamu. Biarkan kami terus mengerti dan diajari bagaimana berjalan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. May us grow in favor in your eyes. Bapak terima kasih untuk jemaat ini. Gereja Tuhan yang dicintai. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapamu yang mengasihimu. Dari Yesus Kristus yang memberimu kasih karunia. Dan dari Roh Kudus yang menyertai mengurapimu setiap hari. Pulanglah membawa damai sejahtera. Pulanglah membawa perkenanan Allah. Pulanglah membawa kemenangan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.